ini Gus kembali ke tema yang tadi terkait dengan Islam dan masyarakat. Nah, sekarang Gus masyarakat menjadi bingung ya Gus, karena melihat Islam dengan berbagai macam praktek. Ada yang keras dan ada yang soft kayak penjelasan Gus tadi. Nah, kira-kira Gus, kami sebagai masyarakat harus melihat atau memilih Islam yang mana? Gitu. Ini dari Kota Mobagu Gus. Kota Mobagu. Iya, dari Agung Kota Mobagu. Anda pengennya milih siapa? Tinggal milih aja. Itu kan kayak pilihan ganda saja, tinggal pilih salah satu dan semuanya insya Allah benar. Apa itu nggak bahaya itu keras? Gimana itu? Ya bahaya, tentu saja bahaya yang keras. Bahaya itu yang ditanyain. Iya. Yang mana kira-kira? Yang pasti begini, rumusnya ulama itu kan mayang turul ummah bi ainir rahmah. Ulama itu atau agama itu melihat orang itu dengan kacamata rahmat. Jadi memang tidak ada contohnya kekerasan di dalam Islam itu tidak ada. Tidak ada contohnya kekerasan di dalam Islam tanpa alasan-alasan yang memaksa. Seperti jihad, itu kan alasannya memaksa dan lain-lain lah. Seperti ada hukum-hukuman tertentu, itu kan alasannya memaksa. Tapi selain itu tidak ada kekerasan. Karena itu kemudian Nabi Muhammad beberapa kali itu melarang sahabatnya untuk melakukan kekerasan. Seperti ketika perjanjian Hudaybiyah itu. Waktu itu kan perjanjian Hudaybiyah antara Nabi Muhammad kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Di dalam perjanjian tersebut klausul-klausulnya itu merugikan kaum muslimin dan menguntungkan kaum musyrik. Waktu itu Sayyidina Umar sampai berkomentar seperti ini, saya ini tidak pernah merasa ragu tentang Islam kecuali hari itu. Jadi waktu itu Sayyidina Umar itu hampir murtad. Hampir murtad. Kenapa? Karena menurut Sayyidina Umar ini perjanjian yang merugikan Islam, yang melecehkan Islam. Kok Nabi mau menandatangani perjanjian seperti ini? Tapi kemudian Nabi mengatakan, ya saya ini Nabi. Artinya ya saya ini tahu yang maslahat untuk umat itu yang bagaimana. Dan benar kan, karena perjanjian itu beberapa waktu kemudian Mekah berhasil ditaklukkan dan orang-orang Mekah masuk Islam. Nah, waktu itu Sayyidina Umar sempat hampir membunuh orang-orang Quraisynya, tapi kemudian ditahan oleh Nabi. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita ya. Kita kan sekarang ini kan, apalagi akhir-akhir ini kan, sering menghukumi sesuatu dengan penistaan agama dan sebagainya ya. Ya kalau kita ingin melihat Nabi Muhammad itu memandang sesuatu yang dianggap penistaan agama, ya santai saja. Bahkan kayak Sayyidina Umar ingin membunuh orang yang menista agama pun, sama Sayyidina Umar sama Nabi Muhammad dilarang hal itu kan. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kekerasan. Makanya kemudian al-yaum yaumul marhamah. Sering sekali dikatakan seperti itu. Ketika Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, lalu orang-orang Mekah itu mempunyai anggapan, wah ini dulu kita menyiksa Nabi Muhammad. Sekarang Mekah menjadi milik Nabi Muhammad, kayaknya Nabi Muhammad akan balas dendam. Lalu Nabi Muhammad mengatakan al-yaum yaumul marhamah. Idhabu fa innakum tulaqo. Hari ini adalah hari kasih sayang. Pergi, kalian sudah pulang sana semua karena kalian adalah orang-orang yang merdeka. Itu Nabi Muhammad. Jadi tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Ya, bahkan sahabatnya ingin melakukan kekerasan pun selalu ditahan oleh Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Ya, ada yang lain? Lanjut ya. Lanjut dulu. Oke, ini sekali lagi ya. Setelah ini kita selesai ya. Oke. Sebenarnya saya ingin membacakan sesuatu yang khusus Pak Alek, tapi enggak. Nah, lalu selanjutnya Imam Syekh Hasyim Asy'ari juga meneruskan, masih berkaitan tadi ya, apa itu akhlak yang terpuji. Setelah kazmil ghaidh, beliau mengatakan wa kaffil adza 'anin nas wa ihtimalihi minhum. Jadi seorang ulama itu harus menanggung penderitaan masyarakat. Harus menanggung penuh. Pertama, wakafil adza. Kafil adza itu artinya mencegah, jangan sampai masyarakat itu menderita. Nah, tapi kalau seandainya penderitaan itu tidak bisa dicegah, wahtimalihi minhum, harus menanggung penderitaan tersebut. Itu para ulama. Makanya kemudian kita lihat ulama-ulama seperti Gus Dur katakanlah, kan berani memasang badan untuk membela orang-orang dan dirinya dicerca dari kanan kiri kan. Iya. Tapi dia berani memasang badan. Kenapa seperti itu? Ya ini ikut wasiat dari kakeknya. Karena kakeknya secara tegas mengatakan wakafil adza 'anin nas wahtimalihi minhum. Nah, karena itu kemudian ulama itu harus memberikan solusi terhadap masyarakat. Jangan hanya sebatas
fikih hal haram. Nah, ada kisah yang sangat menarik. Saya berulang kali menceritakan kisah ini karena itulah bagaimana ulama itu harus bersikap. Di kisah ini kisah mu'alafnya Papua. Jadi Papua itu dulu pernah ada sekelompok suku yang mu'alaf masuk Islam. Tetapi kemudian ketika akan menghadapi hari raya Idul Kurban, mereka itu kebingungan karena mereka ingin memotong babi untuk kurban. Mualaf ya. Gak usah Islam lah, ribet. Kalau kita yang jadi ulama kan gitu. Kalau kita yang jadi ulama, udahlah kalian gak usah Islam, ribet kalian ribet gitu kan. Akhirnya orang-orang Papua itu bertanya kepada para ulama, boleh nggak kami kurban motong babi? Ya ulama jelas menjawab tidak boleh, haram. Akhirnya mereka putus asa, hampir murtad itu, udah hampir murtad. Sampai akhirnya bertanya kepada Kiai Haji Idam Khalid, waktu itu ketua PBNU. Iya. Bertanya, Kiai, boleh nggak kami Idul Adha berkurban babi? Kata Kiai Idam Khalid, boleh, silahkan. Wah, ini geger orang-orang. Boleh Kiai, boleh, silahkan. Betul Kiai, betul. Tapi satu syaratnya. Apa Kiai? Babinya babi Jawa. Babi Jawa. Oh iya, tidak apa-apa Kiai, yang penting babi. Oke, babi Jawa. Nanti kami yang kirim. Akhirnya dikirim kambing gibas. Itu ada kambing yang mirip babi itu, yang hidungnya begitu. Dikirim sama Kiai Idam Khalid kambing itu. Sampai di sana ditanya oleh orang-orang, ini babi Kiai? Iya, ini babi Jawa. Boleh Kiai, boleh, silakan. Akhirnya disembelih. Nah, jadi kita ini ya memang harus banyak cara. Sampai pernah juga Kiai NU ditanya, Kiai, saudara saya masih kafir, masih agama Hindu lah. Tapi saya ingin saudara saya ini disolatkan, bisa nggak? Oh bisa. Kalau nanya sama orang ulama-ulama abal-abal, oh nggak boleh, sholat itu hanya untuk orang Islam. Menyolatkan mayat itu kalau mayatnya orang Islam. Tapi kata Kiai kita, boleh Kiai, boleh silahkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Karena mayatnya belum masuk Islam, mayatnya taruh di belakang, jangan di depan. Akhirnya Kiai sholat biasa, bukan sholat mayat. Ya kan? Tapi kan untuk menjaga perasaan orang kan? Nah, hal itu juga karakter Islam, itu juga termasuk akhlak Islam. Jadi akhlak, kita tadi bahas bahwa akhlak itu bukan hanya sekedar sopan santun, itu namanya adab. Tapi akhlak itu adalah karakter, malakah nafsaniyah, yashulu al muttasif biha al isyanu bil a'mal al jamilah. Itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, terkait Kiai Haji Idam Khalid, itu referensinya jelas Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pernah ada orang mau masuk Islam, mensyaratkan satu hal. Ya Nabi, saya mau masuk Islam, yang penting saya boleh mencuri karena profesi saya mencuri. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, oh silahkan. Kalau kita yang jadi ulama, oh tidak boleh Anda. Silahkan, tetapi syaratnya satu, Anda boleh mencuri tapi harus jujur, seperti itu. Oh siap. Nah, akhirnya masuk Islam, mencuri besok toh. Mencuri, setelah mencuri ditanya toh, Anda mencuri kan harus jujur. Iya saya mencuri, dipukul. Akhirnya besok mencuri lagi. Setelah mencuri ditanya lagi, Anda mencuri? Ingat pesan Nabi Muhammad, boleh mencuri tapi harus jujur. Akhirnya jujur lagi, pukul lagi. Lama-lama kapok kan, wah saya rugi nih kalau begini. Akhirnya ya Nabi, saya tobat lah nggak mencuri. Ya sudah, bagus, tobat. Jadi caranya seperti itu lama. Nah itu ya. Nah jadi saya pernah mendengar kisah teman saya itu ada kuliah yang di Rusia. Di Rusia itu dulu, Rusia ini kan dulunya Uni Soviet kan? Iya, Uni Soviet ini kan komunis. Setelah Uni Soviet hancur, runtuh, Rusia ini kemudian yang awalnya komunis ingin kemudian membolehkan beragama. Lalu orang-orang Rusia ini berdiskusi, kira-kira agama apa yang akan dipilih? Pilihannya waktu itu dua, Islam atau Kristen. Tetapi mereka ingat kalau Islam itu mengharamkan vodka. Makanya mereka milih Kristen. Seandainya yang ditanya ulama-ulama NU, Kiai, boleh nggak vodka? Boleh, tapi vodka Gorontalo. Nah, gitu kan. Kita kirim apa Saraba apa? Itu kita kirim itu. Ini vodka Gorontalo. Iya, Rusia itu Islam semua itu. Tapi karena dulu yang ditanya itu bukan ulama NU, gimana Islam vodka? Oh, haram vodka. Wah, jadinya nggak jadi Islam. Coba tanya ulama NU. Kami mau masuk Islam tapi kami masih ingin minum vodka. Silahkan, boleh. Tapi vodka Gorontalo. Kami kirim nanti. Saraba dikirim. Ini vodka Gorontalo gitu. Ada lagi itu apa? Bir peltek gitu kan. Peltok ya atau peltek tuh? Nah, itulah pokoknya. Nah, jadi itu ya. Itu salah satu ciri khas ketika ulama itu mengendarai masyarakat itu harus kaful adza. Pertama harus berusaha untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak enak. Tapi kalau itu sampai terjadi, wahtimalihi minhum, para ulama itu harus menanggung beban tersebut.
wal ithar wa tarkil istithar. Para ulama harus mendahulukan orang lain dan jangan mau kalau didahulukan. Itu sulit. Itu sulit. Nah, ada bagian yang sangat menarik. Wa badlil jah fi syafa'. Dan para ulama juga harus mengorbankan kedudukannya untuk membantu orang lain. Ini juga bisa berarti para ulama itu dianjurkan untuk mencari kedudukan agar bisa membantu orang lain. Nah, jadi ketika siapa itu Ki Haji Ma'ruf Amin mencalonkan diri, kan banyak orang yang mengkritisi kok ulama dekat dengan pemerintah. Nah, kalau teorinya Imam Ghazali itu nggak seperti itu. Kalau teorinya Imam Ghazali, bahkan kalau menurut Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, ulama itu harus dekat dengan pemerintah. Harus dekat. Imam Ghazali itu memberikan seperti yang sudah saya sampaikan kan. Jadi analoginya Imam Ghazali itu begini. Kita ini wakama yahtaju ila saqfin. Orang-orang ini butuh atap. Liyadfa'u anhul matar. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga diri dari hujan. Wajubbatin tadfa'u anhul bard. Dan kita butuh pakaian untuk menolak dingin. Begitupun wakadzalikal anbiya wal mursal wa kadzalika al anbiya wal mursalun alladzi la sultanata wala mulka lahum. Begitupun para nabi-nabi Allah. Para nabi kan tidak punya kekuasaan politik. Karena nabi tidak punya kekuasaan politik, kata Imam Ghazali, nabi-nabi zaman dulu itu selalu meminta jatah kekuasaan kepada raja-raja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan kebijakan-kebijakan publik agar kebijakannya itu sesuai dengan koridor agama. Wa kadzalika ulamauddin. Begitupun juga ulama Islam. Ulama Islam juga harus dekat dengan pemerintah dan mendekati pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu kita belokkan agar sesuai dengan syariat Islam. Itu tujuannya. Di Pak Alek sesuai dengan ajarannya Imam Ghazali, gitu seperti itu. Nah, ini yang jadi memang harus ada orang-orang tertentu yang kita tempatkan di pos-pos seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah, itulah Islam melihat sesuatu itu dari banyak perspektif ya. Dari banyak persepsi, tidak hanya dari satu persepsi. Itu wabadlil jah fi syafa'ah. Oke, saya rasa cukup.